Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Walaupun kita semua terpisah dengan jarak, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita saling belajar dan sharing mengenai materi yang akan kita bahas kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai teknologi pangan. Apa sih teknologi pangan? Sebelum kita membahas teknologi pangan, kita harus mengetahui arti pangan itu sendiri. Ayo, ada yang tahu tidak pangan itu apa? Nah, Ibu jelaskan. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari tumbuhan atau hewan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi manusia. Nah, kira-kira sekarang teknologi pangan itu apa ya? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan dan menghasilkan makanan baru. Nah, setelah mengetahui apa itu teknologi pangan, kalian harus mengetahui manfaat apa saja dari teknologi pangan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, teknologi pangan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengawetan, kedua, pengemasan, dan yang terakhir, penyimpanan. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, teknologi pangan itu bisa berasal dari tumbuhan dan hewan. Sekarang kita akan bahas tumbuhan terlebih dahulu. Tumbuhan merupakan hasil dari pertanian. Pertanian di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari jagung, singkong, kedelai, kelapa, sayur-sayuran, padi, dan buah-buahan. Kita akan bahas yang pertama yaitu kacang kedelai. Hasil teknologi pangan dari kacang kedelai ini, ayo apa aja? Kasih tahu nggak ya? Nih, yang pertama ada tahu, tempe, kecap, lalu ada susu kedelai, yogurt, bahkan kerupuk tempe pun hasil teknologi pangan dari kacang kedelai. Yang kedua yaitu padi. Padi diolah menjadi beras. Kemudian ada kelapa. Kelapa ini bisa diolah menjadi santan. Lalu ada sayuran. Sayuran bisa nggak ya? Coba. Kalian sering menemukannya di gorengan atau mungkin di kerupuk. Ya, betul, yaitu bayam, menjadi kerupuk bayam. Lalu ada buah-buahan. Buah-buahan ini biasanya dijadikan manisan. Coba, buah apa saja yang bisa dijadikan manisan? Selain dibuat manisan, buah-buahan pun bisa dibuat menjadi selai. Kalian tidak asing, pasti sering banget menemukan atau memakan selai ini, biasanya menjadi isian roti, seperti selai stroberi, selai kacang, atau bahkan selai blueberry. Next, kita akan bahas mengenai hasil teknologi pangan yang berasal dari hewan. Yang berasal dari hewan ini biasanya hasil dari peternakan. Contohnya ayam, sapi, kerbau, kambing, bahkan ikan. Biasanya yang diolah atau yang diambil dari hewan-hewan tadi itu yaitu telur, susu, dan dagingnya. Sekarang kita akan bahas mengenai olahan daging. Olahan daging ini sering sekali kalian temui. Contohnya sosis, kornet, bahkan bakso. Selanjutnya olahan susu sapi. Olahan susu sapi ini sangat beragam. Ada mentega, es krim, keju, susu bubuk, yogurt, kerupuk susu, bahkan permen susu. Selanjutnya olahan ikan. Olahan ikan ini juga beragam. Ada ikan sarden, ikan bandeng, ikan asin, ada kerupuk ikan, dan minyak ikan. Wah, ternyata contoh hasil dari teknologi pangan itu sangat dekat dengan kehidupan kalian ya. Bahkan mungkin kalian menyukainya. Nah, jangan lupa selanjutnya lembar kerja yang telah diberikan oleh Ibu dikerjakan ya. Semoga ilmu yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian. Sekian penyampaian materi teknologi pangan dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.